Tidak muncul kah? Sudah, Pak. Ya. Oke, kita mulai saja supaya tidak terlalu sore. Untuk materi hari ini adalah pengendalian pelaksanaan kontrak konstruksi. Jadi lalu adalah jenis-jenis kontrak, dan kemudian untuk hari ini pengendalian pelaksanaan kontrak. Karena di dalam pelaksanaan kontrak itu yang paling berat ya. Jadi kalau tanda tangan kontrak atau melakukan kontrak, yang berat adalah di pelaksanaan kontrak ya. Karena sudah mengandung unsur hukum ya. Bila mana kontrak itu cedera, maka baik itu cedera gara-gara penyedia ataupun pengguna, maka ada menjadi hal konflik masalah kontrak ya. Jadi kita lihat bahwa kontrak itu akan dimulai setelah adanya pengadaan ya. Setelah adanya pengadaan. Jadi pengadaan dimulai sebelum tahapan kontrak gitu ya. Jadi dari tim pengadaan atau dari tim UKPPJ bahwa penyedia ada beberapa yang diseleksi, kemudian nanti jadi ada calon pemenang gitu ya. Maka si calon pemenang ini diajukan ke PPK ya, atau pejabat pembuat komitmen kalau di pemerintah, atau di swasta itu ada panitia ya untuk seleksi, dan diajukan ke pengguna ya untuk dilakukan kontrak ya. Nah, kalau di jasa pemerintah itu yang awal sekali dilakukan adalah menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa ya. Jadi SPPWJ ini diterbitkan setelah dilakukan klarifikasi bahwa perusahaan atau bahwa penyedia itu sudah siap menjadi penyedia. Nah, setelah diterbitkan surat penunjukan penyedia di nomor 1 ini, maka dilakukanlah rapat persiapan penandatangan kontrak. Kalau dulu ada namanya, kalau sekarang di barang ya, kalau di barang masih ada PAM, pre-award meeting, di mana rapat yang dilakukan klarifikasi terhadap dokumen pengadaan, walaupun sudah diklarifikasi di pengadaan gitu ya. Tapi PPK harus melakukan ulang ya. Yang mana ada hal-hal yang diragukan gitu ya. Dari dokumen yang diterima dari panitia pengadaan gitu ya. Atau dari unit pengadaan. Kemudian kalau sekarang dilakukanlah RP2K, yaitu rapat persiapan penandatangan kontrak. Nah, posisi di nomor 2 ya.
Jadi di sini dibahas semua isi kontrak, dibahas kedua belah pihak, walaupun kontrak ini draftnya sudah dimunculkan di dalam dokumen pengadaan ya, sehingga kedua belah pihak sudah harus membaca ya, atau sudah mengetahui isi maupun jenis kontrak yang akan ditandatangan gitu ya. Tapi lebih baik kita kan akan menjadi suatu kesepakatan kedua belah pihak, maka di sini dibahas gitu ya. Bahas poin per poin itu di rapat persiapan penandatangan kontrak. Termasuk membahas untuk jaminan-jaminan ya, jaminan pelaksanaan, kapan akan diterbitkan, kapan itu selesai gitu-gitu, dituangkan dalam berita acara rapat persiapan penandatangan kontrak. Karena setelahnya dikeluarkan SPPBJ, hanya dia sudah bisa melakukan mengurus jaminan ya, jaminan pelaksanaan yang biasanya diminta dari bank gitu ya. Nah, setelah sepakat semua isi daripada kontrak, maka ditandatangan kontrak ya. Di poin 3 itu ditandatangani kontrak. Apakah sudah ditandatangan kontrak termasuk masa pelaksanaan? Belum ya, jadi di sini masih masa persiapan pelaksanaan kontrak. Karena lokasi ataupun proyeknya belum diserah terimakan. Nah, jadi setelah tanda tangan kontrak, maka PPK menyerahkan proyeknya ya, baik dokumen maupun lokasi diserahkan ya, maksimum ini 14 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Jadi lebih cepat, lebih baik, sehingga si penyedia ada waktu untuk melakukan persiapan. Sudah diserah terimakan, maka diterbitkanlah surat perintah mulai kerja. Nah, mulailah argonya berjalan setelah SPMK ini diterbitkan. Ya. Jadi SPMK ini ditandatangan oleh PPK atau oleh owner atau oleh yang mewakili owner yang mempunyai kewenangan untuk tanda tangan surat perintah mulai kerja. Setelah itu maksimum 7 hari maka harus dilakukan PCM ya, pre-contraction meeting. Apa isinya pre-PCM ini? Di mana harus membahas semua yang dituangkan dalam penawaran, mulai dari personil yang akan dipasangkan di lapangan, kemudian metode kerja yang akan diterapkan, kemudian jadwal ya, kemudian RKK ya, rencana keselamatan kerja dan sebagainya, dibahas, disampaikan di hadapan konsultan pengawas, konsultan perencana, perwakilan dari owner atau memang owner yang
menghadiri dalam rapat PCM ini, termasuk tanya jawab ya. Jadi hal-hal yang akan menyangkut pelaksanaan proyek dijelaskan di dalam PCM ya. Semua tercantum di dalam kontrak ya. Dalam kontrak itu tercantum apa yang harus dibahas di PCM. Jadi tanggal mulai kerja itu biasanya bersamaan dengan surat perintah mulai kerja ya. Jadi tanggal mulai itu sesuai dengan surat perintah mulai kerja. Maka berjalanlah proyek melakukan persiapan, mobilisasi dan sebagainya. Mobilisasi ini kan dari mulai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya yang lain ya untuk mempersiapkan termasuk lokasi ya, penempatan direksi kitnya di mana, penempatan pintu masuk, pagar proyek dan sebagainya. Itu dilakukan pada saat maksimum 30 hari kerja ini sudah dilakukan. Bila mana si penyedia ingin mengajukan uang muka, ya, pembayaran uang muka, maka diajukanlah uang muka dengan dilampirkan jaminan uang muka, gitu ya. Jadi uang muka ini kalau untuk pekerjaan besar biasanya maksimum adalah 20%, ya. 20%. Kalau perusahaan kecil biasanya 30%. Nah, dengan uang muka 20% itu, maka dilampirkan juga jaminannya. Biasanya pada umumnya menggunakan bank garansi ya. Jadi senilai uang muka itu dijamin. Fungsinya adalah sebagai keamanan bagi pengguna ya. Jangan sampai uang muka dibayarkan namun pekerjaan tidak dijalankan. Itu. Jadi perlu pakai jaminan. Berikutnya, berjalanlah proyek ya. Nah, disinilah masa pelaksanaan. Dari mulai 0% yang dimulai dengan pengukuran, pemeriksaan bersama, yaitu mutual check 0, gitu. Cek MC 0 ya. Mutual check 0%. Baik lokasi maupun semua pekerjaan biasanya dicek pada saat MC0. Apabila ada perubahan kontrak atau subkontrak, nah disitulah dilihat pada saat mutual check 0%. Berjalanlah proyek ya. Berjalan, kemudian dihitung prestasi, kemajuan setiap harian, mingguan, bulanan, sampai dengan serah terima pertama. Ya. Ini sering terjadi di antara pelaksanaan ini, di antara poin 10 sampai dengan 12, itu ada namanya keterlambatan ya, atau lebih cepat ya. Tapi bila mana terjadi keterlambatan, maka pekerjaan itu dianggap nanti kontraknya kritis. Bila mana melebihi aturan-aturan yang ditentukan ya. Jadi ada namanya kontrak kritis bila mana tidak memenuhi persyaratan.
Tapi kalau tidak ada keterlambatan, maka diselesaikan sesuai dengan waktu dan serah terima pertama. Kemudian ada masa pemeliharaan, ya. Masa pemeliharaan dengan kurun waktu biasanya minimal 180 hari kalender, ya, untuk masa pemeliharaan. Kemudian setelah tidak ada masalah, serah terima kedua, final handover, maka kontrak berakhir. Nah, jadi setelah kontrak berakhir, maka tidak ada lagi masa pemeliharaan oleh penyedia. Berarti udah lepas menjadi tanggung jawabnya pengguna, gitu ya. Jadi setelah selesai masa kontrak, jadi kontraknya berakhir. Jadi bila mana di antara poin 10 sampai 12 ini ada masalah, nah berikutnya kita lihat, ya. Ini sebagai ringkasan saja. Jadi yang namanya pelaksanaan kontrak itu mulai dari persiapan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Jadi yang pelaksanaan kontrak itu ada di antara persiapan dan serah terima. Apa sih isinya persiapan kontrak? Yaitu tadi, ya, jadi rapat persiapan penunjukan penyedia untuk menjadi SPPBJ, kemudian rapat persiapan penandatanganan kontrak, ya. Ketiga, penandatanganan kontrak. Yang terakhir, serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan pertama, masa pemeliharaan, serah terima kedua. Nah, ini yang oranye ini adalah slide-nya bergerak nggak? Oke. Bergerak, Pak. Oke. Jadi kalau di serah terima itu, serah terima pertama, masa pemeliharaan, dan serah terima. Jadi begitu serah terima kedua, ini sudah lepas, ya, si penyedia itu. Berarti kontraknya sudah berakhir. Bila mana ada masalah di kontrak, ya, dinamakan ada kontrak kritis. Pada saat periode pertama, rencana fisik 0% sampai dengan 70%, mengalami keterlambatan lebih dari 10%, maka kontrak dinyatakan kritis, ya. Berikutnya juga sama, pada saat antara 70 sampai dengan 100 progres fisiknya, kemudian terjadi keterlambatan di atas 5%, maka dinyatakan kontraknya kritis. Itu kontrak kritis. Kemudian kondisi ketiganya, bila mana sama di 70-100, kemudian akan, kalau di atas 5%, maka dinyatakan tidak akan selesai pada tahun anggaran, ya. Kita lihat bila mana terjadi kasus 1-2 itu, ya. Bila mana ada keterlambatan pada saat progres 0% sampai dengan 70% itu lebih dari 10%, maka
si PPK harus mengeluarkan surat peringatan pertama. Harus dilakukan showcase meeting ya. Jadi meeting untuk membahas permasalahan kenapa terjadi keterlambatan. Jadi di sini lakukanlah rapat pertama, dipanggil si penyedia itu bersama dengan pengawas, karena yang menyatakan terlambat itu adalah hasil dari perhitungan progres dari pengawas. Ya. Dan dilakukanlah uji coba. Apa yang dilakukan uji cobanya? Ya. Jadi misalnya dalam 1 minggu ke depan harus tercapai progresnya adalah 3% misalnya. Nah, dengan kurun waktu 7 hari kalender. Jadi setiap hari harus tercapai sesuai dengan target yang uji coba ini. Uji coba ini semua tanda tangan di berita acara ya. Lakukanlah misalnya 1 minggu ke depan, kemudian dicek minggu berikutnya ternyata tidak tercapai ya. Maka dinyatakan uji coba tersebut gagal ya. Uji coba tersebut gagal. Apa yang harus dilakukan bila mana tahapan uji coba itu gagal? Maka PPK harus mengeluarkan SP2 ya, surat peringatan kedua. Karena yang dijanjikan misalnya progres 3% per minggu tidak tercapai. Tidak tercapai. Dipanggil lagi ya, diundang lagi untuk diadakan rapat ya. Adakan rapat. Rapat kedua sama dihadirkan semua pengawas, penyedia, termasuk timnya untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba pertama. Ya. Nah, diberikan lagi kesempatan uji coba yang kedua. Ya. Jadi setelah dilakukan meeting dan dibuat berita acara, semua tanda tangan, maka dilakukanlah uji coba kedua. Ternyata seminggu berikutnya uji coba keduanya gagal lagi, ya, gagal. Maka di sini makin berat bahwa pekerjaan ini tidak mungkin bisa selesai, ya. Karena dengan uji coba 2 kali uji coba gagal. Gitu. Namun bila mana uji coba kedua lolos, ya, maka lanjutlah pekerjaan itu berlanjut. Tinggal mengevaluasi pada tahap-tahap berikutnya. Ya. Jadi kalau misalnya uji coba kedua lolos, ya, maka kita lihat terus dipantau progres selanjutnya setiap minggu sesuai dengan rencana atau masih terjadi keterlambatan. Keterlambatan bisa terjadi kalau di bawah aturan itu tidak masalah ya. Yang penting bisa kekejar untuk kembali ke track rencana jadwal. Namun kasus ini bila mana gagal, maka ada satu kesempatan lagi dengan diberi surat peringatan ketiga. Ya.
untuk melakukan uji coba lagi. Jadi dipanggil lagi, jadi udah minggu ketiga, undang rapat, dibuatlah berita acara, sama juga ya, berikanlah uji coba yang ketiga. Begitu selesai minggu ketiga, ternyata gagal. Ya. Jadi ketiga-tiganya gagal. Jadi indikasi pekerjaan tidak akan selesai. Pasti tahun anggaran akan terlampaui. Gitu ya. Akan terlampaui. Apa yang harus dilakukan? Maka masuk ke kondisi 3. Apakah akan melebihi tahun anggaran, ya, atau akan melebihi batas akhir kontrak. Gitu. Nah, kalau ini pertimbangannya akan melebihi batas waktu, maka dibuatlah surat peringatan putus kontrak. Jadi diberi peringatan dulu, peringatan putus kontrak. Ya. PPK mengadakan rapat dengan pengguna anggaran, menyampaikan bahwa kondisi proyek, bahwa penyedia sudah diberikan surat peringatan putus kontrak. Dievaluasi sama pimpinan atau pengguna anggaran, maka dinyatakan kontraknya diputus. Maka dibuatlah berita acara putus kontrak. Jadi berakhir sebelum batas akhir kontrak. Nah, itulah bila mana kontrak itu bermasalah, pada saat pelaksanaan kontrak ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi indikatornya adalah dari progres yang dicapai. Sebelum berlanjut ke berikutnya, barangkali ada yang ditanyakan ya, karena ini tahapan-tahapannya ya, tadi saya jelaskan bagaimana kalau uji coba pertama lolos atau uji kedua lolos, itu tidak ada masalah gitu. Tapi ini paling kritis adalah 3 kali percobaan memberikan kesempatan ternyata gagal. Akhirnya putuslah ya kontraknya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum berlanjut ke kasus berikutnya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak nyambung ke kontrak yang sebelumnya, Pak, kan yang materi sebelumnya. Ya. Nah kan ini tuh udah ada pemutusan kontrak ya Pak. Ya. Gimana kalau misalkan dari awalnya tuh sistem pembayarannya lump sum, namun sedangkan pas ada kejadian seperti ini gitu Pak sampai diputus kontrak. Nah itu untuk pembayarannya itu tetap lump sum atau jadi harga satuan atau gimana ya Pak? Soalnya kan nggak beres gitu. Jadi pada saat dinyatakan kontrak itu akan diputus, maka si penyedia itu dipanggil ya untuk menghitung berapa ya progres yang dicapai oleh penyedia. Nah, di sini walaupun kontraknya lump sum gitu ya, tetap diperhitungkan terhadap progres yang dicapai gitu ya. Karena pada saat pembayaran lump sum itu kan biasanya ada yang menggunakan model sertifikat ya, tapi tetap dikaitkan dengan outputnya yang dicapai ya. Kita juga tidak mau
kecolongan ya, misalnya pembayaran tanpa dikaitkan dengan progres pekerjaan. Ya. Jadi tetap dihitung akhir daripada capaian pada saat diputus kontraknya itu berapa persen. Sehingga pada saat akan membayar atau membayar kompensasi yang sudah terbayarkan itu diperhitungkan. Ada lagi pada saat putus kontrak itu kan jaminan pelaksanaan itu akan dicairkan, ya, akan dicairkan sebagai jaminan, karena kan tidak mungkin persis ya, persis misalnya berhenti di 40% gitu ya. Nah itu 40% itu kan mesti ada yang menggantung, ada yang udah selesai, ada yang belum gitu ya. Maka yang mengcovernya adalah jaminan pelaksanaan. Itu dicairkan. Kalau bangunan pemerintah, maka dicairkanlah ke kas negara. Kalau swasta, ya otomatislah ke owner ya, ke pengguna. Seperti itu. Jadi tidak berubah jadi harga satuan. Bisa dipahami? Oh iya Pak, paham Pak. Jadi intinya mah sama aja ya Pak, cuman dihitung persentase hasilnya. Ya, betul. Karena kan masing-masing yang namanya pengguna itu kan nggak mau juga dirugikan, gitu ya. Ya, terutama pekerjaan itu kan jadi tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan. Gitu ya. Malah kalau bangunan swasta, mungkin saya pernah disampaikan, biasanya dikaitkan dengan momen-momen ingin selesai itu sesuai dengan misalnya tahun baru gitu ya. Karena ada misalnya bangunan itu hotel gitu ya. Karena di tahun baru itu mesti banyak berlibur dan sebagainya, sehingga bangunan selesai bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau tidak selesai sesuai waktunya, momen-momen tadi kan akan terlewatkan. Itu juga merupakan kerugian bagi pengguna gitu ya. Yang harusnya bisa sudah meraih pemasukan sehingga tidak gitu ya. Kalau di swasta. Tapi kalau di pemerintah biasanya sesuai dengan tahun ya, kontrak tahun tunggal kah atau kontrak tahun jamak gitu ya. Ada lagi barangkali yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait pemutusan kontrak. Nah, di situ apakah si kontraktor itu wajib membayarkan ganti rugi, Pak? Kan sudah tidak sesuai dengan target ya, Pak. Nah, itu apakah ada ganti rugi tersendiri atau tidak ya, Pak? Makanya dihitung gitu ya. Jadi target yang sudah capaian-capaian yang sudah dicapai itu sampai berapa. Jadi ada hitung-hitungan, kan mesti ada juga yang sudah dapat uang muka. Jadi kalau misalnya hitungan uang muka dengan capaian proyeknya tidak sesuai, otomatis kan harus ada pengembalian, ya, harus ada pengembalian. Kalau misalnya ternyata progresnya melebihi dari uang muka lah gitu ya, ya terpaksa yang owner itu harus membayarkan yang capaian itu. Namun yang namanya jaminan pelaksanaan itu tidak bisa nawar. Karena tidak selesai, maka karena tercantum dalam kontrak bahwa jaminan pelaksanaan itu harus dicairkan. Itu sebagai denda yang harus dibayarkan ke pemerintah. Karena konsekuensi bahwa kontraknya tidak selesai. Jadi tetap dihitung ya. Jangan-jangan uang mukanya udah lebih besar daripada progresnya gitu. Karena setelah diteliti keterlambatan ini
si uang mukanya dipakai proyek lain misalnya. Nah itu sering terjadi juga gitu ya. Sehingga di proyek yang sudah dapat uang muka ini terlambat gitu ya. Banyak kasusnya gara-gara terlambat itu materialnya terlambat gitu ya. Tapi kalau dari sisi lain mungkin tenaga kerja atau apa itu kan bisa di overtime atau tambah ya jumlah tenaga kerja kalau memang kekurangan tenaga kerja. Tapi kalau udah materialnya belum kebeli gitu ya, belum didatangkan, itulah menjadi suka terlambatnya besar gitu ya. Jadi tergantung dari hasil hitung-hitungan dari tim evaluasi setelah diputus kontrak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada lagi. Jadi pelaksanaan kontrak melebihi batas akhir waktu pelaksanaan dan tahun anggaran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun anggarannya belum berakhir, kemudian tanpa penambahan waktu ataupun dengan penambahan waktu selesai 100% tapi terlambat, maka kena denda ya. Maka kena denda. Berapa dendanya? Dendanya biasanya 1 per mil per hari ya. 1 per mil per hari. Kalau misalnya si pekerjaan itu tidak selesai, maka pemutusan kontrak secara sepihak. Itu kasus. Kemudian pekerjaannya dilanjutkan ya. Karena ini belum waktunya selesai. Waktunya udah mau habis ya. Kemudian belum selesai, maka diperpanjang waktunya. Ya. Jadi penambahan waktu karena ada hal-hal yang terganggu lah misalnya. Secara teknis ada justifikasinya sehingga diberi perpanjangan waktu dengan maksimum 50 hari kalender ya. Itu diberi perpanjangan. Nah, kalau diberi perpanjangan kemudian tidak selesai, tetap aja ke atas ya. Jadi kalau tidak selesai maka putus kontrak. Namun kalau selesai tapi terlambat, maka kena denda keterlambatan. Kalau misalnya setelah masa kontrak tidak diperpanjang waktunya, namun diberi kesempatan. Nah, ini sama waktunya ya. Beda dengan diperpanjang waktunya dengan diberi kesempatan. Kalau diperpanjang secara resmi, kontraknya dirubah. Di adendum kontrak dengan adendum waktu. Itu tidak kena denda kalau selesai sesuai dengan waktu perpanjangannya. Namun setelah diperpanjang tidak selesai atau belum selesai, maka keterlambatannya tetap dikenakan denda. Nah, sekarang diberi kesempatan. Jadi waktunya sudah habis. Diberi kesempatan, silakan dilanjutkan. Maksimum 50 hari kalender. Kalau mentok di 50 hari kalender, berarti dendanya adalah 5%.
Tapi kalau ternyata hanya 20 hari kalender selesai, maka dendanya hanya 2%. Gitu ya. Karena 1 per mil per hari. Tapi kalau indikasinya tidak akan selesai, walaupun ditambah waktu, maka diputuslah kontrak. Diputus kontrak. Gitu. Sekarang tahun anggarannya akan berakhir. Gitu. Kalau tadi kan belum berakhir. Begitu dilanjutkan, di tahun anggaran berikutnya, sama ya, maksimum 50 hari kalender. Ya. Namun di sini, kalau di pemerintah, harus di amandemen kontraknya. Ya. Dan anggarannya harus disiapkan di tahun anggaran berikutnya. Ya. Penyedia harus membuat surat kesanggupan untuk menyelesaikan maksimum 50 hari kalender. Ya. Kemudian, bila mana pembayaran itu terlambat, maka harus bersedia tidak komplain terhadap waktu terlambat. Ya. Jadi kemudian kalau terlambat ya tetap dikenakan denda, gitu ya. Dan tetap menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari sisa pekerjaan. Jadi dianggap pekerjaan baru, gitu ya, di tahun anggaran baru. Walaupun di sini adalah menyelesaikan. Itu posisi kalau tahunnya berakhir. Kalau tidak selesai, sama juga ya, diputus dan denda maksimum 5%. Itu posisi, nah ini kalau selesai sebelum waktunya dan berapa selesainya, maka didenda kelamatan berapa hari kali sekian per mil, sehingga keluarlah sekian persen. Ini kondisi akhir waktu pelaksanaan atau tahun anggaran. Pelaksanaan kontrak melebihi batas akhir waktu pelaksanaan dan tahun berjalan. Ya. Jadi yang pertama seperti tadi, ya sama. Jadi kalau memang tanpa penambahan waktu, selesainya terlambat, maka denda keterlambatan. Tapi kalau mulus, tidak ada terlambat, ya tidak ada masalah. Ya. Tidak masuk kategori kritis ataupun masalah. Tidak akan selesai, maka pemutusan kontrak. Sama juga dilanjutkan maksimum 50 hari kalender. Kalau tidak selesai, maka putuslah kontrak. Indikasi tidak selesai, maka pemutusan kontrak. Sekarang pekerjaan terlambat, pada akhir tahun anggaran akan berakhir. Dilanjutkan melalui tahun berjalan, diberi kesempatan sama juga, maksimum 50 hari kerja, 50 hari kalender. Setelah selesai 100% kesanggupan, tidak melebihi 50 hari kalender. Maksimum denda 55%. Tapi begitu selesai, maka selesainya berapa lama, misalnya 2 hari, maka 2 hari ini dihitung 2 per mil atau sekian persen. Terhitung batas akhir kontrak.
Jadi dua kasus ini bila mana terjadi keterlambatan. Jadi kalau disimpulkan menurut Permenq nomor 25 kalau di anggaran pemerintah tetap yang namanya penambahan waktu itu maksimum 50 hari kalender. Ini ada dua versi ya. Kalau dari PUPR itu kalau salah ada 90 hari ya. Tapi kalau dari Menteri Keuangan maksimum adalah 50 hari kalender. Jadi penyedia jasa membuat SPK kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100% dan sanggup dikenakan sanksi. Serta menyerahkan nilai sisa pekerjaan. Ya. Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang belum dilaksanakan. Sanksinya kalau selesai 100%, kalikan denda 1/1000 per hari sejak kontrak awal sampai dengan selesai. Selesai 100%, tetapi mentok di 50 hari kalender, maka denda maksimal ya 5%. Tidak selesai, denda 5%, jaminan pelaksanaan disita, masuk sanksi daftar hitam. Ya. Jadi kalau tidak selesai, dikenakan denda, jaminannya disita, masuk daftar hitam. Jadi kalau jadi pelaksana kontrak, jadi diusahakan itu selesai, jangan sampai tidak selesai. Walaupun terlambat, tapi bisa menyelesaikan pekerjaan. Sehingga tidak double-double kerugiannya. Gitu ya. Jadi kalau hanya terlambat, hanya kena denda keterlambatan. Gitu ya. Tapi begitu tidak selesai, ya rugi 3 kali rugi. Gitu ya. 1, jaminannya disita, dicairkan, kemudian ada sanksi daftar hitam yang tidak boleh mengikuti tender di tahun-tahun 2 tahun berikutnya. Seluruh nasional, nasional, seluruh Indonesia. Nah, barangkali silakan ada lagi yang bertanya untuk kasus-kasus seperti tadi. Mohon izin Pak. Ya. Ya Pak, saya Anang Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Tadi Pak terkait nama-nama penyedia yang sudah masuk ke daftar hitam ya Pak, kan tidak dibolehkan untuk mengikuti tender ya Pak? Ya. 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Ya Pak. Nah seandainya tidak mengikuti tender tapi bekerja sama gitu Pak, jadi kayak subkonsultannya gitu, gimana Pak? Apakah dibolehkan? Jadi selama nama perusahaan itu kena blacklist ya, perusahaannya yang kena blacklist. Jadi tidak bisa mau jadi subkon, mau jadi KSO itu pun nggak bisa karena tercatat sebagai blacklist gitu ya. Namun orangnya biasanya kan gabung dengan perusahaan lain gitu ya. Perusahaannya aja yang dikena blacklist. Malah kalau biasanya pada umumnya itu kan perusahaannya tidak
tidak hanya satu dia perusahaan. Misalnya tiga lah gitu ya. Yang satu kena blacklist, maka orang-orang itu akan gabung di perusahaan lain gitu ya. Jadi bajunya aja yang kena gitu ya. Jadi tidak menggunakan baju itu lagi. Jadi selama 2 tahun ya di-off-kan lah gitu ya. Bagaimana untuk reputasinya? Ya nggak bisa memperbaiki karena memang tercatat di sana bahwa perusahaan itu ya tidak bisa bergerak dimanapun nasional. Gitu. Dulu pernah berlakukan lokal gitu ya. Jadi kalau yang kena di Bandung hanya wilayah Bandung. Nah, kalau sekarang karena udah sistemnya online gitu ya. Jadi seluruh nasional ya tidak bisa mengikuti tender dimanapun selama masa sanksi lah gitu ya. Sanksi dimasukin dalam daftar hitam. Setelah masa sanksi ya bisa ngikut kembali ya, bisa ngikut kembali. Selama surat-surat izin segala macam masih berlaku, bisa mengikut lagi di tahun-tahun berikutnya. Begitu. Pada umumnya orangnya saja yang pindah, tapi perusahaannya tidak gitu ya. Oh, baik Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada lagi? Ini perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaannya. Jadi indikasinya pekerjaan tidak selesai 100%. Ini yang warna ini adalah masa waktu kontrak awal. Kemudian di adendum waktu. Ya. Jadi ada pilihan di adendum waktu atau putus kontrak. Namun menurut evaluasi bahwa kalau dilaksanakan karena pekerjaannya sedikit lagi bisa dilakukan tambahan waktu sampai tahun anggaran berjalan ya. Jadi bukan akhir tahun. Nah, itu boleh. Tapi sekali lagi pada saat penambahan waktu ini apa alasannya gitu. Alasan penambahan waktu itu kalau alasan misalnya tadi keterlambatan, kurang tenaga kerja itu tidak bisa diterima gitu ya. Tapi ternyata ada hal teknis yang mengganggu terhadap jalannya pelaksanaan kontrak, makalah diperpanjang gitu ya. Misalnya 30 hari kalender lah gitu ya. Maka berjalanlah dilaksanakan dan selesai. Itu tidak masalah ya, tidak masalah. Kemudian bila mana tambahan waktu itu akan melebihi tahun anggaran, itu yang bermasalah gitu ya. Jadi tambahan waktu itu tidak boleh melebihi 50 hari kalender dan tidak melebihi batas waktu akhir tahun kalau kontraknya tahun tunggal gitu ya. Tahun tunggal. Nah, ini ada ajas manfaat. Nah, ajas manfaat itu kalau ternyata
pada saat waktu akan berakhir, si progresnya tuh sedikit lagi gitu ya. Dan kalau tidak diselesaikan, bangunan itu tidak berfungsi gitu ya. Contoh lah misalnya, semua pekerjaan yang lainnya sudah selesai. Ternyata yang terlambat itu pekerjaan lantai. Kalau di gedung gitu ya. Ada pekerjaan lantai belum terpasang. Sehingga bangunan itu tidak akan berfungsi. Karena lantainya belum terpasang. Atau misalnya lantai sudah selesai gitu ya. Contoh misalnya jembatan. Gitu ya. Jembatannya udah selesai. Namun railingnya belum terpasang. Padahal batas waktunya mau berakhir gitu ya. Nah, maka perlu dipertimbangkan bahwa itu lebih ke ajas manfaat diperpanjang waktunya ya. Apakah itu perpanjangan tuh diberi kesempatan menyelesaikan atau memang penambahan waktu ya. Tergantung gitu ya. Namun dengan diselesaikannya itu semua pekerjaan itu selesai dan berfungsi, bermanfaat gitu ya. Maka disitulah ada namanya ajas manfaat yang tinggi. Jadi sayang kalau misalnya pekerjaannya sedikit lagi, kemudian waktunya habis, tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Gitu. Itu maksudnya ajas manfaat. Ini kalau ada perubahan kontrak. Jadi perubahan kontrak itu ada perubahan pekerjaan ya, tapi tidak merubah nilai kontrak. Bisa jadi ada perubahan pekerjaan bisa merubah nilai kontrak. Itu masuk perubahan kontrak. Perubahan waktu ya, itu juga masuk ke dalam perubahan kontrak. Maka kontraknya diadendum dan diamandemen ya. Diamandemen. Peristiwa kompensasi. Kalau memang ada hal-hal yang harus diganti rugi, nah ini masuk juga dalam perubahan kontrak. Tapi ada namanya peringatan dini ya. Namun kalau keadaan kahar itu kontrak itu bisa dihentikan ya. Bisa dihentikan sementara atau permanen ya. Misalnya bangunan itu salah satu lokasinya ada longsor ya. Ada longsor. Longsoran ini mengganggu jalannya proyek ya. Maka proyeknya diberhentikan dulu, kemudian dievaluasi. Kalau memang memungkinkan proyek itu akan berjalan lagi, maka setelah penghentian sementara untuk penanganan keadaan kahar, maka berikutnya bisa berjalan lagi. Kalau tidak memungkinkan proyek itu berjalan lagi, maka penghentian pekerjaan. Ya. Sehingga kontraknya di situ berhenti. Bukan diputus karena seperti tadi, masalahnya karena kelalaian, kalau ini keadaan kahar. Maka ini juga sama, dihitung seberapa persen yang sudah terlaksana dibayar. Ya, dibayar. Dan kontraknya berhenti. Atau dilanjutkan, masuk ke adendum kontrak kalau dilanjutkan. Tapi ada bukti bahwa kejadian tersebut masuk ke pernyataan kahar. Ya. Kahar itu force majeure ya, jadi darurat, keadaan darurat. Jadi 1, 2, 3 ini bukan kesalahan penyedia jasa, tanggung jawab penyedia jasa atau kerugian. Ya.
Jadi karena ada perubahan-perubahan yang memang diinginkan oleh timbul dari masalah yang di lapangan tadi. Sehingga ini perlu ada musyawarah ya dengan secara teknis dibahas substansi terhadap masalah-masalah yang timbul ya supaya menjadi suatu suara yang mufakat ya untuk menyelesaikan, jangan sampai jadi konflik. Nah, di sini disebutkan kontrak kerja konstruksi merupakan hukum bagi kedua belah pihak yang mendatangani, yaitu hukum perdata. Ya. Apabila ada itikat baik, apabila selama pelaksanaan kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut, yaitu musyawarah. Karena kalau tidak ada kesepakatan, maka akan timbul konflik. Gitu ya. Akan timbul konflik. Ini kegagalan konstruksi ya. Sanksi kepada penyedia jasa kalau pada masa pelaksanaan ya. Jadi masa pelaksanaan ada kerusakan, gagal, maka sanksinya adalah memperbaiki atau mengganti. Kalau kegagalan bangunan, setelah diserah terimakan, ternyata waktu pertanggung jawabannya maksimum adalah 10 tahun. Itu menjadi tanggungan penyedia ya kalau terjadi gagal. Jadi tidak berfungsinya bangunan, maka perlu adanya tim penilai ya. Apakah gagalnya ini bisa diperbaiki atau tidak ya. Tim penilai ini harus independen ya dari tim ahli ya. Untuk melakukan secara gagal ini perlu ganti rugi atau perlu perbaikan atau perlu perkuatan dan sebagainya. Untuk bangunan permanen itu layanannya maksimum 20 tahun, semi permanen 5-10 tahun, darurat hanya 5 tahun. Yang tadi, jadi kontak kritis itu adalah apakah putus atau lanjut. Apa putus atau lanjut. Jadi disimpulkan yang pertama 0% sampai dengan 70%. Tidak melebihi dari 10%. Periode kedua 70 sampai 100% fisik, maka keterlambatannya tidak boleh melebihi 5%. Dan terakhir juga keterlambatan fisiknya harus kurang dari 5%. Kalau lebih dari 5%, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Ini yang tadi ya sama, jadi saya sebutkan tahapan-tahapannya ya. Nah, sehingga berdasarkan Permen PUPR 14 2020, bila mana kontrak itu berakhir dengan baik ya, maka disebutnya pengakhiran kontrak. Jadi pekerjaan selesai dan hak kewajiban para pihak terdapat dalam
kontrak semuanya terpenuhi, maka kontrak akan berakhir. Bila mana ada masalah di perjalanan, kemudian penyedia itu seperti tadi, ada tahapan-tahapan dengan SP1, 2, dan 3, dan tidak tercapai, maka pemutusan kontrak. Jadi sekurang-kurangnya 14 hari kalender setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak. Kemudian ada penghentian kontrak. Ya tadi kalau keadaan kahar, kontrak itu bisa berhenti dulu dan maju lagi, atau memang berhenti tidak maju lagi. Itu karena keadaan kahar. Jadi penghentian kontrak, pemutusan kontrak, pengakhiran kontrak itu berbeda gitu ya. Sekali lagi, kalau pengakhiran kontrak adalah pekerjaannya selesai, semua hak dan kewajibannya terpenuhi. Kalau pemutusan kontrak, jadi diputus karena ada hal yang tidak terpenuhinya kewajiban para pihak, gitu ya. Penghentian karena keadaan kahar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Ada satu lagi, penyelesaian sengketa kontrak ya. Berikutnya, jadi indikasi potensi sengketa kontrak ya. Biasanya perbedaan pemahaman peraturan atau dokumen kontrak. Jadi ketidakpahaman dalam kontrak lamsam. Jadi seperti tadi yang dipertanyakan, ternyata si penyedia tidak sepakat, misalnya dengan ada harus ganti rugi dan sebagainya. Kemudian menjadi saling melaporkan, gitu ya, bahwa ini kejadian selisih kontrak, selisih masalah kontrak. Kemudian pemahaman tata cara perubahan harga bila mana ada satuan timpang. Ya. Satuan timpang itu harganya lebih tinggi penawarannya daripada harga pokoknya. Kemudian ketentuan pengenaan denda, kesalahan penyedia, ya itu juga sering terjadi. Menurut penyedia dendanya terhadap sisa, menurut pengguna terhadap keseluruhan. Termasuk ada perpanjangan waktu, ya. Itu sering bersengketa. Kemudian di aspek teknis, ya, pada saat
lokasi lahan tidak sesuai. Nah, ini juga ya faktor perubahan lingkup pekerjaan, faktor perbedaan kondisi lapangan, dan seterusnya, timbullah sengketa kontrak. Jadi begitu sudah bersengketa, masing-masing menggunakan jasa hukum, maka menjadi urusannya panjang, gitu ya. Maka harus diselesaikan ya menurut Undang-Undang Nomor 2 2017, pemilihan penyelesaian sengketa konstruksi wajib dicantumkan dalam kontrak. Ya. Jadi di dalam kontrak dicantumkan penyelesaiannya di mana. Ya. Selain prinsip penyelesaian musyawarah dan mufakat, itu yang paling utama ya. Kalau tidak memuat pilihan penyelesaian sengketa, maka para pihak membuat persetujuan tertulis. Ya. Jadi sengketanya kemana yang akan dipilih, gitu ya. Tahapan upaya sengketa yaitu biasanya mediasi, ya, konsolidasi, dan arbitrase. Ya. Di mana mediasi itu adalah ujung-ujungnya kan untuk cari musyawarah mufakat atau dibentuk dewan sengketa. Ini jadi panjang. Kalau melalui dewan sengketa, ya, walaupun diatur dalam undang-undangnya, ya tetap jadi panjang ceritanya. Jadi yang baik adalah musyawarah dan tercapai. Tapi kalau tidak tercapai, ya ini nih, masuk ke mediasi, konsolidasi, arbitrase. Masing-masing pihak biasanya menggunakan jasa hukum, ahli hukum. Maka sebaiknya melalui arbitrase, ya, di mana penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi. Ya. Kalau udah urusannya ke pengadilan, maka urusannya nanti jadi ada salah satu pihak yang kena hukuman lah. Siapa yang bersalah mesti. Jadi lebih baik diselesaikan secara damai. Gitu ya. Ini beberapa perbandingan dari aturan tentang penyelesaian sengketa. Nah, jadi di sini pengguna jasa, penyedia jasa, di sini lingkup permasalahannya musyawarah. Nah, cukup sampai di sini sebaiknya, gitu. Sehingga didapatkan kesepakatan. Ya. Begitu sepakat, maka kontraknya ada berubah kalau menyangkut perubahan kontrak. Gitu ya. Kalau tidak, ini bersengketa. Oke. Apa itu mediasi? Ya, adalah upaya penyelesaian konflik. Ya, itu dengan mediasi, dengan pihak ketiga yang netral, ya, diberi penjelasan kepada para pihak supaya keduanya bisa ada solusi. Konsiliasi usaha mempertemukan. Ya. Jadi yang berselisih itu ditemukan dengan pihak lain. Ya. Pihak ketiga yang mengurus. Berikutnya Dewan Sengketa. Kalau memang tetap tidak selesai, maka dibentuklah Dewan Sengketa. Dan terakhir yaitu arbitrase, penyelesaian suatu perkara, upaya mengurangi ketegangan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Melalui BANI, ya, Badan Administrasi Nasional Indonesia. Jadi
khusus untuk menangani penyelesaian sengketa konstruksi, yaitu Badapski. Itu kalau terjadi sengketa kontrak, gitu ya. Itulah materi hari ini untuk mengenai kontrak konstruksi. Sekali lagi, barangkali ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, jadi nanti materinya saya kirimkan. Jadi hal menyangkut kontrak yang berat itu saya kembali lagi dalam pelaksanaan. Ya. Sering terjadi cedera janji pada saat pelaksanaan. Gitu ya. Contoh kecilnya janji waktu, gitu ya. Waktunya harus selesai sekian hari atau sekian ratus hari atau sekian puluh hari. Ternyata gagal. Itu jadi cedera janji. Kemudian cedera lagi yang spesifikasi tidak memenuhi, gitu ya. Hal-hal itu timbul pada saat pelaksanaan kontrak. Jadi sekali lagi, kalau misalnya akan berkontrak, telitilah semua klausul-klausul yang ada di dalam kontrak. Dibaca, diteliti, kalau memang sepakat, maka ditandatanganilah kontrak tersebut. Kalau belum sepakat, nah, itu perlu ada pemahaman yang sepaham, gitu ya, tentang kontrak. Karena ujung-ujungnya tadi akan jadi konflik kalau udah masalah dengan hukum, maka menjadi panjang. Maka di sini dianjurkan kalau ada konflik masalah kontrak, sebaiknya dilakukanlah musyawarah dan mufakat, ya, melalui mediasi tadi, konsolidasi, seperti itu. Oke, sekali lagi kalau ada yang masih bertanya silahkan. Kalau tidak, cukup dulu pertemuan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.